Satu hal yang saya sedikit tambahkan, eh, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah membagi kehidupannya kepada kita. Di Kejadian 2 ayat 7, itu dibilang Tuhan menghembuskan nafasnya. Artinya apa? Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Terus Tuhan berkata setelah itu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya apa? Tuhan mau kita membagi kehidupan. Terus berbagi kehidupan. Tuhan gak mau kita mati pada kehidupan yang ada sekarang. Tapi Tuhan mau kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Gimana caranya saudara bisa jadi berkat bagi sesama saudara? Itu kuncinya. Makanya Tuhan bilang, di Yohanes dibilang, kalau benih ini tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi benih ini harus jatuh ke tanah dan dia harus mati. Baru dia bisa jadi banyak. Kalau saudara bisa mau menjadi berkat bagi orang lain, dan saudara mau berbagi kehidupan dengan orang lain, syaratnya satu, saudara harus mati lebih dulu. Mati apa? Mati dari keinginan, mati dari semua kedagingan. Supaya apa? Supaya engkau benar-benar bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Saudara gak akan bisa jadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah kalau saudara gak mati lebih dulu. Saya bilang sama saudara, pelayanan tanpa unsur kasih. Pelayanan tanpa unsur kasih itu sama dengan kemunafikan. Pelayanan harus disertai dengan kasih. Dan kasih itu artinya saudara berbagi kehidupan dengan orang lain. Kalau saudara melayani, saudara mengesampingkan unsur kasih, saudara akan cari panggung. Bukan jadi punggung yang diserahkan buat Tuhan. Gimana punggung ini dicambuk rela. Gimana lambung ini ditusuk rela. Apapun yang terjadi kita rela. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak melakukannya buat orang yang paling hina, kamu tidak mengerjakannya buat aku. Hidup adalah kesempatan. Sekali lagi saya bilang, hidup adalah kesempatan. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, kalau saya masih hidup sampai hari ini, saya bilang kita masih diberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa anak kecil? Anak kecil, kenapa dia harus menyusui dari orang tuanya? Tuhan bisa aja bikin anak kecil ini tidak harus menyusui dari ibunya. Tuhan bisa bikin gitu, tapi Tuhan mau dia menyusui dari ibunya. Artinya apa? Ibunya harus berbagi kehidupan dengan anaknya. Kalau saudara jadi orang tua, saudara gak bisa lagi jadi orang tua yang egois. Saudara udah mesti berbagi kehidupan dengan anak-anak. Dulu saudara punya penghasilan, dulu saudara makan sepiring bisa sendiri. Begitu saudara udah punya anak, saudara harus berbagi dengan anak-anak saudara. Ini namanya berbagi kehidupan, dan Tuhan terus dorong kita untuk berbagi kehidupan. Bukan hanya di rumah, tapi juga di luar. Gimana caranya kita hidup jadi berkat bagi sesama kita? Gimana caranya kita menyerahkan punggung kita untuk dicambuk? Gimana caranya kita menyerahkan diri kita untuk disalibkan? Mati bersama Tuhan, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang sebenarnya Tuhan mau. Bukan sekedar saudara datang beribadah, bukan sekedar saudara pelayanan, bukan itu tujuannya. Tapi gimana caranya saudara memberi diri saudara buat Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa jadi berkat dimanapun saudara berada. Itu aja pesan saya. Saya cuman, ya istilahnya cuman nambah sedikit bumbu aja buat saudara. Supaya saudara pulang, benar-benar saudara ingat, benar-benar teringat, kalau hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat orang Samaria yang baik hati, apa yang dilakukan? Dia berbagi kehidupan. Siapa sesama kita? Kata Tuhan, kata orang-orang Yahudi. Siapa sesama kita? Tuhan kasih perumpamaan. Ada orang setengah mati, dirampok. Apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, orang Farisi lewat pelayanan, ahli Taurat lewat, orang yang melayani lewat, semuanya nggak tolong. Tapi orang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi, dia berbagi kehidupan. Gimana caranya? Dia rela mengeluarkan koceknya. Dia rela melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya orang yang setengah mati ini bisa hidup lagi. Gimana caranya hidup saudara bisa jadi berkat? Perkataan saudara bisa jadi berkat. Gimana caranya? Tangan saudara bisa jadi berkat. Tangan diciptakan dua. Bukan hanya untuk menerima, tapi untuk memberi. Kaki diciptakan dua. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Telinga diciptakan dua. Supaya apa? Supaya saudara peka dalam mendengar. Kenapa mulut diciptakan satu? Kalau mulut dua, satu aja udah ribet. Dua tambah ribet. Tambah banyak mulut. Mulut cuma satu aja. Banyak orang bilang banyak mulut loh. Baru satu loh. Bayangin kalau dua. Tambah lebih banyak mulut. Gimana caranya? Dengan mulut yang satu ini, kita bisa memberkati orang lain di sekitar kita. Amin. Gimana caranya saudara bisa berbagi kehidupan dengan orang lain? Itu aja. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, ingat tadi saya bilang, tadi Meli udah dorong kita untuk menyanyi satu lagu, Ku Mau Jadi Roti Yang Terpecah. Saya ngarep ini bukan cuma nyanyian, saudara bisa nyanyi karena saudara hafal teks. Gimana caranya saudara bisa menjadi anggur yang tercurah bagi orang lain, roti yang terpecah. Gimana caranya hidup saudara bisa jadi berkat buat sesama saudara. Bukan hanya buat diri kita. Tapi gimana caranya saudara bisa hidup menjadi berkat buat gereja kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Supaya kehadiran kita benar-benar bisa memberkati orang lain. Itu aja. Sama-sama yuk, sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita tundukin kepala. Tuhan Yesus, kami menyadari sejak awal Tuhan menciptakan manusia bukan hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi sesama. Tuhan telah membuktikan dengan cara Tuhan menghembuskan nafas bagi manusia. Dan pesan-Mu Tuhan pada manusia, supaya manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan Yesus, kami menyadari kami tidak akan bisa hidup menjadi berkat kalau kami tidak mati lebih dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, matikan kami Tuhan dari semua keinginan, dari semua kedagingan. Matikan kami Tuhan dari semua kehendak diri sendiri, supaya kami bisa hidup buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, melalui tubuh dan darah-Mu, jadikan kami tempat kediaman-Mu Tuhan, di mana Roh-Mu hidup dan Roh-Mu bertata atas kami. Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, dan kami diperbaharui terus dalam hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang yang bertugas. Ya boleh, terserah. Oke, satu lagi. Oke.
Bu Erni. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu Allah yang mulia, layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Saya undang semua bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Kita angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun.
Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya dan hidup dalam kekudusannya? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan hormat, kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau darah Yesus akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari semua kutuk? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan dunia? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan kuasa gelap? Amin. Menang atas dosa? Amin. Menang atas kuasa gelap? Amin. Menang atas masalah? Amin. Menang atas sakit penyakit? Amin. Menang atas segala penderitaan? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Masuk daftar sucinya. Masuk
Bapak terima kasih.
Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Jangan lagi engkau menoleh ke belakang. Karena siapapun yang menoleh ke belakang tidak akan pernah melihat masa depan yang penuh harapan. Siapapun yang menggali-gali kesalahan akan tertimbun di dalamnya. Aku berkata kepadamu, bukalah telingamu, izinkan aku mengubah hidupmu dan menjadikanmu pribadi yang lebih indah, yang dijadikan oleh tanganku bagi kemuliaan namaku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat semua yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana, punya maksud yang indah bagi mereka semua, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami semua berkat dimanapun kami berada. Sebagaimana Engkau membuka pintu buat kami, jadikan kami membuka hati bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berperkaralah Tuhan di tempat ini. Jadikan kami indah sesuai dengan gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Saya mengundang yang bertugas persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau berikan pada siang hari ini pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau ubahkan kami dengan firman-Mu Tuhan, biar serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Meli Tuhan Yesus. Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan Yesus. Setiap pergumulan apapun di dalam keluarganya, Engkau yang telah menyediakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu, Pak Perdi dan Ibu Karen. Engkau berkati dia di dalam segala pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus, Engkau berkati persembahan kami, mau memberi maupun yang belum memberi, Engkau berkati semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati yang sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, bagi siapapun yang sakit pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah berdoa, telah mengucap syukur, haleluya, amin.
Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Jumat tidak ada praise and worship. Minggu seperti biasa ibadah jam 10. Kita sambung dengan doa sepakat. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke, yang berulang tahun maju ke depan. Yang ulang tahun ada ulang tahun pernikahan Oya. Nggak apa-apa, yang penting pernikahannya didoain walaupun pasangannya nggak ikut. Yuk kita berdoa buat yang berulang tahun, yuk kita angkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya inilah minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botolnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat dari surga. Tiap tetes botolnya sebagai tanda kehadiran Roh Kudus dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Inilah minyak urapan yang sangat berkuasa, materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi anakmu Ibu Wati Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau memberi dia kesempatan Tuhan satu hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ada di dalam setiap langkah hidupmu. Aku menyertaimu untuk memberimu kemenangan demi kemenangan. Engkau akan melalui tantangan demi tantangan, tapi bersama aku, engkau semakin cakap menanggung segala perkara. Aku mengangkatmu, aku menegakkanmu, aku membuatmu berdiri dan berjalan melampaui badai-badai kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengalirimu dengan damai sejahtera. Dan aku menyertaimu, tidak pernah meninggalkanmu. Terima kasih ya Bapa. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan pakai dia lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri dia, kami percaya Tuhan memberi dia kekuatan, kesehatan untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Buat rumah tangga anakmu Oya Tuhan. Dimanapun pasangannya Tuhan, saat ini Ken Tuhan. Kami berdoa, kami menumpangkan tangan bagi rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau akan tumbuh seperti bunga di padangku, kata Tuhan. Rumah tanggamu semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Jika engkau menempatkan kasih sebagai dasar dari segala sesuatu, maka engkau akan lihat segala yang mustahil Tuhan akan jadikan mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang selama ini tertutup Tuhan akan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rumah tangga ini akan jadi berkat dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan memberi dia tahun-tahun lebih panjang lagi Tuhan.
buat rumah tangganya, rumah tangga yang mengasihi Tuhan, yang melahirkan anak-anak yang cinta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Maju terus. Tuhan berkati. Oh ya. Maju terus dalam. Oke, kita mau akhiri. Lagu apa? Yuk, bangkit berdiri yuk. Kita mau akhiri. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah. Amin. Yesus namanya tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yang pernah berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tahu hidup kami tidak berakhir di dalam masalah. Tapi kami percaya, karena kami percaya Tuhan, kami punya hari esok yang penuh harapan. Bersama Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Di tengah-tengah badai hidup kami percaya kami dapat menari di atas badai itu. Di tengah-tengah masalah-masalah kami dapat menyanyi, memuji-muji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan hidup, kami punya hari esok. Terima kasih Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya, karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjemput kita di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati semuanya.